sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bersama-sama dipertemukan dalam acara sidang skripsi ya, yang merupakan karya ilmiah dan merupakan tugas akhir pada program sarjana. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kelas ekstensi, mahasiswa dan mahasiswi di SKIP 18 bisa mempertahankan apa yang menjadi hasil riset dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan insya Allah termasuk kita di antaranya. Dan mudah-mudahan juga kita semua bisa dipertemukan dan mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah, amin. Baik Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi semester 8, semester akhir, dan hari ini merupakan rangkaian akademik di rangkaian yang terakhir ya. Tadi juga Anda sudah berbincang-bincang, sudah melalui beberapa tahapan yang tentu saja hari ini Anda harus melalui tahapan terakhir ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktu juga kita batasi hanya 2 jam, dan idealnya memang yang masuk di Zoom itu harusnya penguji 1, penguji 2, penguji 3, dan 1 peserta. Jadi di sini ini bukan seperti ini. Kalau begini di pengujinya parsial ya, satu-satu. Tetapi memang hasil pembekalan kemarin seperti ini, jadi kita masih melakukan konsep atau metode sidangnya seperti yang saat ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, seharusnya memang dalam sidang ini Anda itu peserta itu mengundang beberapa audien ya. Salah satunya adalah objek dari lokus penelitian tempat Anda melakukan riset ya. Harus ada perwakilan karena nanti mereka harus tahu dan paham hasil riset yang dilakukan oleh Anda dan manfaat kegunaannya mereka bisa paham sehingga tahu betul tentang apa yang menjadi kendala serta solusi pemecahan masalah dari hasil riset Anda. Kemudian yang kedua, seharusnya kandidat itu juga mengundang beberapa audien mahasiswa junior Anda. Artinya berarti semester di bawah Anda harus diundang minimal beberapa mahasiswa. Ini juga harus dimaksudkan untuk meregenerasi, bukan untuk memalukan Anda yang sidang, bukan. Tetapi di sini juga menjadi sebuah manfaat yang Anda sebut dalam bab 1 itu manfaat teoritis dan praktisi, sehingga secara teoritis nanti peneliti berikutnya khususnya adik-adik kelas Anda itu bisa memahami dan bisa melanjutkan penelitian yang Anda teliti kalau memang mereka berminat di bidang fokus dan skop yang sesuai dengan Anda, begitu ya. Tetapi hari ini memang yang dilakukan masih seperti ini, tetapi tidak mengurangi substansi dari sidang. Maka dari itu kita mulai saja ya dari peserta yang pertama. Silahkan yang sudah siap siapa? Kalau di depan saya yang ada di monitor ini Pak Asep Yadi ya yang sudah. Silahkan Pak Asep sedikit dipresentasikan, tetapi tidak lama, waktunya 2 menit. 2 menit. Kalau mau pakai PowerPoint saya izinkan share screen, tapi kalau mau langsung juga silahkan ya, karena mengingat waktunya juga tidak lama ya. Inti-inti poinnya Siap, saja. Pak. Silahkan Pak. Langsung aja Pak. Langsung banget. Baik, saya tidak akan memperkenalkan diri karena sudah pada tahu Pak. Judul penelitian skripsi saya adalah pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Tomo Sumedang. Inti permasalahan dalam penelitian saya ini adalah belum optimalnya kinerja pegawai pada Satuan Pelayanan Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor Tomo Sumedang. Seperti masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai, masih rendahnya pengetahuan pegawai terhadap pekerjaannya, dan masih rendahnya inisiatif pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, seberapa baik pendidikan dan pelatihan di UPPKB Tomo. Yang kedua, seberapa baik kinerja pegawai, dan bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Satuan Pelayanan
UPPKB Tomo Sumedang. Metode yang digunakan dalam penelitian saya adalah metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik metode penelitian kuantitatif menggunakan suaranya hilang, Pak. Pak Asep, punten itu di mute, Pak. Suaranya nggak masuk, Pak. Ya, silakan. Metode yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan pengumpulan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Sampel penelitian terdiri dari 29 responden yang semuanya adalah ASN di Satuan Pelayanan UPPKB Tomo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap variabel kinerja dengan tingkat signifikansi sebesar 11,746. Hasil dari uji simultan tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu kinerja pegawai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 137,971 yang lebih besar dari 5,591. Besarnya hubungan variabel pendidikan dan pelatihan dan variabel kinerja dapat dijelaskan melalui koefisien determinasi atau R2. Baik, cukup Pak. Baik Pak. Sebelum saya lupa Pak, ini judulnya apa tadi? Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai pada satuan pelayanan. Berapa variabel ini? 2 variabel, Pak. 2 variabel. X1-nya independennya apa? Independennya pendidikan dan pelatihan, Pak. Baik. Kalau memang cuma 1 ya atau cuma 2 X terhadap Y, Bapak tadi di hasil ya, jangan berbicara antara parsial dan simultan. Kenapa? Karena memang orang memahami bahwa judul Bapak itu independennya cuma 1. Jadi tidak usah bicara tadi bahwa secara parsial diklat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Kemudian tidak, karena ini cuma satu-satunya, kecuali kalau judul Bapak ada lebih dari 2 variabel, misalkan X2-nya 2 atau ada YZ gitu. Misalkan pengaruh diklat dan budaya organisasi terhadap kinerja, atau diklat dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja yang pada akhirnya berimplikasi pada kinerja. Itu boleh bicara hasil seperti tadi. Saya khawatir tadi banyak bicara di hasil tentang secara parsial, kemudian ada simultan. Simultan apa? Terkecuali kalau pendidikan dan latihan itu dijadikan sebuah variabel X1, X2. Jadi tadi cuma saya nggak lihat ya, coba di akhir apakah kalimat yang Bapak bacakan seperti itu di kesimpulan. Ini nih ada uji regresi parsial nih, uji T ya. Jadi tidak ada, artinya tanpa ada simultan parsial juga langsung saja. Jadi hasil uji T misalkan mengatakan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Ini artinya bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan. Nah ini kayak kalimat di sini aja Pak, ini udah benar. Jadi jangan sampai bicara lagi ada simultan parsial. Kenapa? Karena sudah jelas ya gitu. Saya khawatir nanti mengindikasi, wah ini kok ada simultan parsial ya. Nah ini padahal kan variabelnya cuma X terhadap Y itu saja. Ini udah benar nih di kalimat ini nih. Nah ini ya. Ya Pak. Oke. Berpengaruh signifikan. Tuh kan tidak ada simultan parsial gitu ya. Walaupun ini benar bahwa uji T hitung itu uji parsial ya. Nah ini uji parsial. Tetapi kalimat di akhirnya tidak usah karena Bapak X dan Y, kecuali X1, X2 terhadap Y gitu ya.
Ya, Pak. Kemudian tadi ada uji validitas ya. Uji validitas. Untuk apa Pak diajukan uji validitas? Mengetahui data yang diperoleh itu valid atau tidaknya, Pak. Apa yang diuji valid atau tidak? Apakah data hasil atau apa? Data hasil, Pak. Hasil apa? Hasil dari variabel, hasil dari kuesioner variabel X dan variabel Y, Pak. Bukan. Hati-hati ya. Uji validitas reliable itu tadi untuk menguji apa? Kapan Anda melakukan uji validitas reliabilitas? Ini di sini nih ya. Hati-hati ya, uji validitas reliable itu betul untuk menguji. Di sini kan jelasin nih. Masing-masing skor item. Artinya uji validitas itu untuk menguji item-item pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi jauh sebelum melakukan ada hasil dari responden. Ini baru mau ke responden. Jadi seluruh instrumen pertanyaan yang ada di variabel X di class dengan beberapa pertanyaan, di sini ada 9 pertanyaan ya, itu diuji validitas dulu. Jadi nah, validitas itu untuk menguji item-item instrumen ya, Bapak Ibu, bukan hasil nanti. Jadi nanti kalau pertanyaan dari variabel pendidikan pelatihan instrumen nomor 4 misalkan hasilnya tidak valid, maka ini harus dibuang pertanyaan ini, tidak boleh dilanjutkan untuk dilanjutkan ke sebuah penelitian karena nanti ini akan tidak reliable ya gitu. Tetapi kalau ini hasilnya, jadi hati-hati ya untuk memahaminya. Ini secara urutan ini udah benar padahal ya, tapi secara tadi berarti ada yang kurang paham. Nggak tahu ini nggak ngerjainnya Bapak sendiri kan ya? Sendiri, Pak. Sendiri. Sendiri, Baik. Pak. Kalau uji reliabilitas untuk apa tuh? Uji reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Untuk konsisten ya benar, tetapi hati-hati jawaban Bapak benar, cuma jangan sampai konsisten di sini adalah misalkan hasil determinasinya konsisten, hasil teh hitungnya konsisten, bukan, ini masih jauh di sebelum melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden, ini masih tadi sama dengan uji validitas, jadi pra penelitian itu diuji validitas reliable dulu. Apa yang diuji? Ya tadi instrumen-instrumen. Jadi kalau di tadi misalkan ini ya, secara validitas pertanyaan untuk mewakili variabel Y kinerja, misalnya nomor 3, secara validitas valid. Tapi bisa saja dia yang ini nih ya, yang ini tidak reliable. Nah, ini juga tetap jangan sampai nanti diteruskan gitu. Harus diganti bentuk pertanyaannya atau dihilangkan gitu. Nah, baru setelah valid dan reliable semua, kebetulan di sini udah valid dan reliable ya, Bapak sebarkan ke sejumlah tadi yang menjadi sampel respondennya. Karena pertanyaan yang akan diberikan itu udah valid dan reliable gitu ya, sehingga tidak ada masalah. Barulah nanti hasil-hasilnya dihitung seperti yang tadi Bapak terangkan saat presentasi ya. Baik, rumusan masalah Bapak apa saja? Rumusan masalah. Nah, masa lupa, nggak dilihat juga. Oke deh, Bapak langsung saja nih. Rumusan ini, sini. Seberapa baik pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada satuan pelayanan unit peringatan? Kalau menurut saya ya, bahasa di penelitian itu, walaupun pada akhirnya nanti hasilnya adalah seberapa baik, cukup baik, sangat baik, kurang baik ya. Tetapi kalau yang saya pahami ya Pak, mungkin berbeda dengan pembimbing Bapak ya. Kalau bahasa di riset itu, di rumusan itu lebih ke ini aja bagaimana gitu. Seperti teman-teman yang lain tuh, bukan berarti hati baku karena dalam riset itu hanya seperti itu. Ya. Jadi di sini ya, Pak, nah ini jangan seberapa baik kalau menurut saya, lebih baik bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Walaupun nanti hasilnya pasti yang tadi Bapak sebutin seberapa baik, ada di baik, tingkat baik. Kalau seberapa baik, bagaimana kalau hasilnya jelek? Jadi kan tidak Ya, seberapa baik. Jadi lebih baik bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua bagaimana kinerja pegawai. Yang ketiga bagaimana ini udah benar nih gitu ya gitu. Yang siap, ini Pak. malah yang nomor 3 juga bisa dibawa ke seberapa besar pengaruh pendidikan. Tapi kan kalimatnya tidak demikian. Bagaimana saja. Karena kalau kalimat bagaimana di dalamnya ya bicara seberapa besar, bicara seberapa baik, bicara semua gitu. Gitu. Jadi memang makanya kenapa ya yang ini masuk patiron-tiron bagaimana karena memang bahasa karya ilmiah itu seperti itu Pak gitu yang saya pahami. Jadi tidak langsung seberapa baik karena walaupun nanti hasilnya memang mengukur seberapa baik di sananya ya karena katalognya karena ada baik, sangat baik, kurang baik, cukup baik gitu. Itu lebih baik bagaimana saja karena kalau sudah bagaimana pelaksanaan nanti bisa bicara baik, bisa bicara cukup baik, bisa ke semua arah gitu, lebih komprehensif gitu ya. Jadi ini kalimat ini kata ini lebih baik diganti saja nih yang dua ini ya. Oke. Siap, Pak. Sekarang ada 3 ya rumusannya. Bagaimana hasil penelitiannya? Rumusan masalah yang pertama gimana hasilnya? Eh, Hasilnya baik, Pak. Baik. Terus Ya, yang kedua sangat baik. tentang kinerja gimana? Sangat baik, Pak, hasilnya tentang Sangat kinerja juga, Pak. baik, baik. Ya. Dan yang Sekarang begini. Ini pertanyaan silahkan jawab bagi semua kandidat di sini yang menelitinya kuantitatif. Bapak kenapa meneliti judul ini, Pak? Apa yang melatar belakangi secara empiris Bapak mengambil judul ini? eh, pertama itu, Pak, rendahnya kinerja pegawai di Oke. satuan unit Nah, kerja yang tadi saya itu sebutkan. data empiris yang Bapak sebutkan itu dapat dari mana tuh? Dari observasi, Pak. Dari observasi. Nah, kenapa ya sekarang setelah Anda akan melakukan penelitian, hasilnya sangat baik tuh kinerja? Tadi saya tanya di rumusan masalah yang ketiga kan, Bapak rumusan masalah yang 1, 2 itu kan ingin mengetahui, ternyata tadi jawabannya sudah sangat baik dan sangat baik malah ya. Iya, Pak. Nah, kenapa bisa demikian Pak? Padahal Bapak bilang di awal penelitian, kenapa tertarik meneliti penelitian ini? Karena ada banyak masalah, salah satunya kinerja. Tetapi 6 bulan kemudian Bapak sudah melakukan penelitian, ini hasilnya malah sangat baik kinerjanya. Gimana tuh Pak? Karena terpengaruh dari pendidikan dan pelatihan, Pak, yang diadakan. Ini tidak ada masalah pengaruhnya, ini kan masih deskriptif, karena rumusan masalah pertama dan kedua itu sifatnya deskriptif, bagaimana pelaksanaan diklat, bagaimana pelaksanaan kinerja. Nah, setelah Bapak teliti, saya belum nanya rumusan masalah yang ketiga. Nah, setelah Bapak teliti, ternyata hasil penelitian Bapak diklat sudah baik, kinerja sangat baik. Ini nih hasilnya nih. Nah, saya cuma ingin kembalikan ke awal penelitian Bapak. Bapak ingin meneliti ini karena di awal banyak sekali permasalahan baik tentang kinerja maupun diklat. Nah, tetapi setelah Anda teliti hasilnya baik dan sangat baik. Kenapa bisa demikian, Pak? Kira-kira apa yang bisa menjadikan argumen bagi Bapak? Kenapa bisa demikian ya? Eh, karena mungkin waktu sebelum penelitian, Pak, yang saya lihat itu disiplinnya kurang, pemahaman kinerjanya masih kurang, kerjanya masih asal-asalan. Dan ternyata setelah saya teliti, mereka ada mungkin ada tekanan dari peraturan di unit kerja saya, tekanan dari pimpinan, terus mungkin waktu ngisi kuesioner bisa saja dia paham semua itu, Pak. Oh gitu Paham ya. semua itu. Baik. Ya. Kalau memang jawaban Bapak seperti itu, kemudian hari ini ternyata rekan kita yang dari objek hadir, kemudian mahasiswa hadir, bagaimana kira-kira tanggapan mereka? Waduh, berarti kalau begitu penelitian ini belum bisa diaplikasikan seluruhnya dong. Karena tadi kata Bapak mungkin pas pengisian kuesioner ada tekanan ya. Ya memang masuk akal sih, cuma maksudnya bukan tekanan waktu pengisian, Pak. Jadi tekanan waktu sesudah waktu saya melakukan penelitian,
jelang akhir tahun tuh biasanya di evaluasi kerja, Pak. Kita melakukan evaluasi kerja. Di sana kita punya target tuh, Pak. Unit kerja saya itu punya target, jadi ditekan untuk melaksanakan kinerja sebaik-baiknya untuk hasil yang maksimal. Nah, itu mungkin faktor terbaik, faktor yang menjadi baik itu Pak, bukan jadi tekanan untuk isinya harus baik gitu. Baik, nggak apa-apa, alasan Bapak seperti itu ya, pertahanan Bapak seperti itu. Cuma kalau hari ini sebut saja Mia atau Pak Wawan nih yang ada di depan saya ini, Anda jadi salah satu perusahaan yang ada di situ, dan Anda satu orang menjadi mahasiswa, kira-kira bagaimana dengan tanggapan Pak Yadi ini? Bagi mahasiswa, oh sudah baik ternyata, berarti tahun depan saya nggak usah lagi ada penelitian ini, karena tidak ada masalah berarti kan, karena sudah sangat baik, baik kinerjanya maupun diklat, ngapain lagi, ya. Kalau memang hasilnya ternyata terbukti jelek, ini bagi peserta mahasiswa yang Anda undang di bawah itu bisa menjadi landasan empiris yang akan diisikan di landasan latar belakang masalah penelitian dia nanti gitu. Jadi di landasan empiris latar belakang masalah itu tidak harus hasil observasi. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh Pak Asep Yadi sebelumnya yang menghasilkan bahwa ternyata hasil penelitian Pak Asep Yadi kinerja itu berada pada kategori kurang baik. Tapi sekarang kan sudah sangat baik hasil penelitiannya. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau memang hasilnya sama dengan pra-observasi, saat pra-penelitian, saat observasi, berarti kan di situ betul-betul terbukti ada masalah. Nah, bagi saya mahasiswa yang hadir hari ini bisa menjadi landasan awal untuk nanti meneliti berikutnya. Tetapi pada saat sudah seperti ini, ya, nah, berarti bagi peneliti berikutnya itu ya udah nggak usah deh meneliti ini karena sudah tidak ada lagi, kan hasilnya sudah sangat baik gitu kan, seperti itu. Kemudian bagi praktisi hari ini, objek Anda yang hadir, ya berterima kasih kepada Anda kalau oh sudah bagus ya. Tapi bisa saja dia akan bertanya, Pak Asep, saya bersyukur, berterima kasih hasil penelitian Anda tentang kinerja karyawan kami ini sudah alhamdulillah sangat baik ya. Diklat juga sana sudah baik. Tetapi kenapa ya di realnya saya masih menemukan banyak pegawai udah ditala resen, ini kinerjanya. Nah, ini juga akan menjadi tantangan bagi Bapak untuk mempertahankan apa yang menjadi hasil penelitian Bapak barusan gitu. Kalau dengan saya akademisi ya silakan Anda pertahankan terus aja argumen-argumennya. Tapi pada saat Anda dihadapkan dengan yang benar-benar real, nah loh, nyanya ya kumaha tuh, tingkat tuh responden. Nah, itu kan jangan sampai seperti itu ya. Ya, Baik, itu menambah wawasan saja ya, karena apa yang Anda teliti itu harus logis, ilmiah, belum lagi dengan metode yang benar dan lain-lainnya, hasilnya pun harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu saja barangkali untuk memberikan beberapa gambaran ya tentang diskusi, tidak untuk mempersulit, cuma supaya Pak Asep nanti supaya paham saat nanti presentasi apapun di tempat kerja atau di mana harus logis ilmiah, dan pada saat ada pertanyaan dari audien tadi itu Bapak harus mampu menerangkan secara logis ilmiah juga, sehingga kehartian kumaranan dan logis, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang Bapak presentasi dan lakukan riset ini mereka recommended untuk di ACC, di approve gitu ya. Baik, masih banyak yang harus didiskusikan, tapi karena banyak juga di sini pesertanya, silahkan sekarang untuk sementara lanjut dulu ke peserta yang kedua, mau sesuai alfabet atau kalau secara alfabet di sini Cecep Fahrudin, silahkan. Cep, silahkan Cep, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam skripsi ini saya mengambil judul pengaruh pelayanan pegawai terhadap kepuasan pelanggan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ciakar Sumedang tahun 2020. Kepuasan pelanggan merupakan acuan keberhasilan suatu perusahaan dalam memberikan pelayanannya kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan pegawai terhadap kepuasan pelanggan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ciakar Sumedang. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei.
Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode sampel random sampling dengan rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel, yaitu rumus Slovin yang dilakukan terhadap 44 responden penumpang di terminal tipe A Ciakar Sumedang. Teknik pengumpulan data yang digunakan lapangan, kuesioner, observasi, dan studi perpustakaan. Teknik yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Baik. Baik, cukup dulu Pak Cecep ya, karena waktunya saya udah paham ya, dan ini hampir sama dengan Pak Asep Yadi, kuantitatif ya. Jadi beberapa yang tadi belum ditanyakan kepada Pak Asep, saya akumulasi di Pak Cecep ya, gitu. Karena kali kalau terus di Pak Asep Yadi, saya khawatir waktunya keburu habis dan masih banyak. Jadi yang ingin ditanyakan di Pak Asep, terutama dengan metode, silahkan saya akan lakukan di teman-teman berikutnya saja ya. Nah, di sini teman-teman ini ya, yang siapapun, baik Pak Asep maupun semua peserta yang ada di sini, dalam tinjauan pustaka, kajian teori ini harus dimulai dari kajian grand teori. Nah, grand teori ilmu kita ini ilmu manajemen ya, jadi harus dari manajemen dulu. Nah, sementara MSDM, keuangan, strategi, operasional, pemasaran maupun yang 5 itu menjadi apply atau middle teori ya. Itu menjadi middle teori ini. Ya, ini Pak. udah benar ini middle teori, tapi kalau bisa di sini diterangin dulu grand teori karena pohon ilmu kita ini ilmu manajemen ya gitu. Jadi yang sudah benar juga banyak tadi, yang masih belum benar tinggal ditambahkan saja Pak Cecep. Ya, ini mengambil makna bahwa grand teori pohon ilmu kita ini ilmu manajemen. Nah, adapun menerangkan MSDM ini sudah benar, itu menjadi middle teori. Sementara tadi Pak Cecep bicara judulnya apa tadi teh? Pengaruh pelayanan pegawai terhadap kepuasan pelanggan di satuan pelayanan terminal. Nah, untuk menerangkan tentang pelayanan dan kepuasan pelanggan itu disebut apply teori ya gitu. Cuma Pak Cecep grand teorinya belum, ilmu manajemen silahkan tambahkan. Kemudian yang kedua middle teori di sini ya Pak Cecep udah benar maksudnya ada MSDM. Cuma kalau kita sinkronisasi dengan apply-nya, apply teorinya, pelayanan dan kepuasan ya di bawah harus pasti diterangkan. Itu salah Pak, soalnya pelayanan dan kepuasan pelanggan itu bukan middle teorinya MSDM Pak Cecep, itu pemasaran Pak ya. Jadi salah di sini harus diganti selain untuk menambahkan grand teori. Jadi kalau MSDM itu dari mulai perencanaan tenaga kerja, kemudian pengadaan, job analisis tadi seperti yang Pak Cecep Pak Asep Yadi itu ya. Kinerja, kemudian juga kalau pelayanan itu ini salah middle teorinya ya, harusnya di sini manajemen pemasaran. Baik, diganti saja Pak. Oke. Siap. Oke, itu ya pembenahannya. Kemudian saya ingin tanyakan hampir sama dengan Pak Asep Yadi, cuma tadi nggak sempat saya tanyakan di Pak Asep Yadi. Sekarang boleh ditanyakan di Pak ini ya, Pak Cecep. Pak Asep Yadi tadi proses ininya ya, pada saat Anda bercerita tentang hasil rumusan masalah pertama dan kedua, Anda katakan baik, kemudian Anda tadi katakan Y-nya sangat baik, saya nggak melihat ini nih di bab 4-nya itu. Jadi angka, kalau ininya sih boleh di lampiran, tetapi nah ininya itu kontinumnya di Pak Asep Yadi tadi saya nggak melihat, tapi Anda sudah mengatakan bahwa ada di baik dan sangat baik ya tadi tentang diklat dan kinerja itu. Cuma saya di bab 4 tidak cukup ininya aja juga nggak apa-apa langsung. Jadi proses penghitungan ininya sebenarnya mau di lampiran boleh, mau di bab 4 seperti Pak Cecep mah enggak. Cuma tadi Pak Asep bisa mengatakan baik dan sangat baik, tapi saya tadi melihat di sininya itu enggak ada gitu. Enggak, di bab 4-nya itu enggak tertera gitu. Jadi Pak Asep langsung ke regresi sederhana tadi ya, saya lihat itu ya. Oke.
Oh iya Pak, siap Pak. Ya, ya. Kemudian Pak Cecep, saya ingin menanyakan ke Bapak, ini apa maksud regresi sederhana ini? Bentar, Pak. Apa fungsi regresi sederhana? Tadi sama sebenarnya saya ingin nanya ke Pak Asep, cuma terlalu banyak pertanyaan dan banyak peserta, ya saya tanya. Tapi Pak Asep juga silahkan kalau siap dengan jawaban, dan seluruh peserta di sini yang mengambil kuantitatif, mangga silahkan. Jadi kalau Pak Cecep nggak bisa, boleh Anda menjawab, boleh silahkan. Metode pendekatan untuk memodelan hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel independen Y, Pak. Baik, baik, benar ya. Tapi tolong itu dipahami ya. Oke. Siap. Nah, ini artinya apa? Kalau Halo, barusan Anda, ini yang saya birukan tuh. Ini. Kan tadi Anda sudah terangkan regresi itu seperti yang tadi Anda katakan, benar ya. Ya walaupun baca nggak apa-apa lah, nanti pahami. Ya. Nah, sekarang ini maknanya apa nih? Ini maknanya apa nih? Baik, siapa yang bisa jawab? Tadi aja kalimat yang tadi Pak Cecep, bahkan di bawahnya juga ada ini. Iya Pak. Ini kan tadi dibilang hubungan ya antara variabel independen dengan dependen, tadi regresi sederhana itu ya. Nah, di sini variabel independennya kan pelayanan ya. Nah, variabel dependennya ini adalah kepuasan pelanggan, tinggal diomongin aja. Nah, terus ini maknanya apa? Nah, semakin meningkat variabel independen, yakni pelayanan, semakin ditingkatkan, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, coba 1% saja ditingkatkan. 1 kali 0,688 sama dengan 0,88 tambah 18. Sudah 19 sekian, maka akan semakin tinggi meningkatkan pelayanan, maka akan meningkatkan kepuasan. Pak Asep tadi semakin tinggi meningkatkan diklat, maka akan meningkatkan, karena tadi hasilnya positif dan signifikan. Cuma di koefisien determinasi tadi atau di teh hitung tadi nggak usah ada bicara simultan parsial ya, karena cuma X terhadap Y cuma satu-satunya gitu ya. Gitu ya Pak Cecep ya. Siap Pak. Jadi harus bisa dipahami. Nanti Bapak permasalahannya apa, penelitiannya misalkan jadi apa, misalkan apa ya, pengaruh misalkan sosialisasi ketertiban berlalu lintas terhadap kepatuhan misalkan, itu juga bisa saja. Berarti kan semakin tinggi atau semakin gencar Anda melakukan sosialisasi, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas juga apakah semakin tinggi atau semakin menurun gitu. Nah, ini seperti ini ya regresi itu. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi di teorinya, tetapi saat diimplementasikan ke formula ini Bapak harus paham gitu ya. Sehingga saat sekarang Anda diuji dengan saya. Nanti kalau Bapak melakukan penelitian, kemudian dipresentasikannya ke atasan, nah Bapak harus bisa jelaskan ini Pak. Jadi kita harus melakukan ini Pak, supaya ini bisa ini gitu. Kenapa ya kok kepatuhan lalu lintas banyak yang melanggar, banyak yang ini, banyak yang ini. Oh ternyata kurangnya sosialisasi kita, kurang. Nah, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dikonversi tidak hanya ke pelayanan pegawai terhadap kepuasan pelanggan ya Pak Cecep, bisa juga silakan Anda lakukan di riset-riset yang lainnya ya, sama juga Pak Asep jadi tadi. Oke, saya kira cukup dulu ya, karena masih banyak yang ditanyakan, tapi yang akan ditanyakan tentang kuantitatif nanti bisa ditanyakan ke peneliti berikutnya. Kalau kita lihat dari sini Pak Supriya, silahkan Pak Supriya. Kalau masih belum masuk juga, Pak Jri Taufik, silakan Pak Jri. Halo Pak Jri, di mute dulu. Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil penelitian tentang strategi badan usaha milik desa dalam upaya pengembangan desa wisata di Kecamatan Tanjung Kerta. Ya. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui strategi badan usaha milik desa dalam pengembangan desa wisata di Kecamatan Tanjung Kerta. Kemudian yang kedua
untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat ya. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan objek wisata di Kecamatan Tanjung Kerta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis SWOT disertai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang pertama camat Tanjung Kerta, kasih PPM, kepala desa, dan ketua BUMDes. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa strategi badan usaha milik desa sangat berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan objek wisata, karena banyak dari masyarakat desa yang sebelumnya memiliki ekonomi rendah, setelah adanya objek wisata dapat dilihat ekonomi masyarakat meningkat melalui program-program BUMDes yang diberikan. Baik, cukup dulu Pak. Sebelum saya ke substansi riset Anda, ini ada sistematika bahwa untuk kualitatif ini Pak, ya di halaman 1 ini nggak latar belakang masalah kalau nggak salah. Ini hanya untuk kuantitatif ya, dibenerin aja. Bapak kualitatif ya, tadi Bapak bilang. Kemudian di grand theory, di sini, ini Bapak manajemen strategi ini ya. Jadi di sini harus bicara, nah di sini ya tetap grand teorinya manajemen sama, mau MSDM, mau keuangan, mau pemasaran, mau operasional, mau strategi, jadi harus dari grand teori dulu, ilmu manajemen ya, manajemen. Kemudian Bapak ini kalau secara tidak disengaja, Bapak ini sebetulnya karena memang pasti awalnya ini MSDM ya, tetapi kalau sudah judul seperti ini konsentrasi Bapak, jadi middle teorinya itu manajemen strategi. Jadi kalau di sini Anda cerita harus tinjauan pustaka itu Anda harus kaji dulu dari sisi ilmu manajemen, terangin sini manajemen. Beberapa teman yang lain tadi udah ada yang benar. Kemudian yang kedua manajemen strategi Pak, karena itu Bapak disadari atau tidak itu bukan ke MSDM, bukan ke pemasaran, tapi udah ke manajemen strategi ya. Tadi bahkan tadi ada SWOT analisis dan lain sebagainya. Jadi di sini Bapak middle teorinya manajemen strategi. Baru setelah middle teori, apply teorinya. Tadi ceritain strategi, karena manajemen strategi dengan strategi beda ya. Nah, itu. Jadi sebelumnya harus ada manajemen strategi, baru ini apply strategi ya, seperti itu. Itu di kajian teori tinjauan pustaka. Kemudian nah ini di apa itu prosedur tadi Bapak ada beberapa tahapan. Bagaimana Anda cara mereduksi? Reduksi itu apa? Pak. Nah, kan sudah melakukan, masa Bapak tadi ke kecamatan naik apa Pak Fajri? Motor Pak. Nah, kan nggak buka buku dulu kan, langsung jawab ya. Kenapa? Karena Bapak melaksanakan sendiri. Nah, hari ini Bapak pernah mereduksi kan, kenapa harus mencari dulu? Terus ini juga Pak, tolong nih dibuka dulu sebelum cari reduksi. Ini halaman berapa nih? Halaman 39. Ini kajian penelitian terdahulu untuk di pedoman skripsi ya, yang sekarang tahun 2021. Semuanya ada di bab 1 Pak. Kalau Bapak sudah memasukkan di bab 1, udah jangan masukin lagi di sini di bab 2, buang saja ini. Oh ya. Karena bab 2 itu hanya tinjauan pustaka, kajian teori, sama alur berpikir dan proposition kalau yang ya, kualitatif ya. Yang ini udah di bab 1 kan semua ya. Kalau di bab 1 belum, tinggal pindahkan saja yang ini ke bab 1. Kalau di bab 1 ada, terus Bapak di bab 2 juga ada, ini buang aja yang di bab 2-nya ini ya. Saya ngomong gitu bukan karena saya bisa ya, tapi coba aja melihat buku pedoman penulisan skripsinya ya.
Jadi kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita ini tidak di bab 2 ya Pak ya. Ya Pak. Oke ya, halaman 39, 40 tuh. Coba di ini lagi ya. Oke. Terus tadi reduksi itu apa? Proses mengubah rekaman data ke dalam pola fokus kategori atau pokok permasalahan tertentu. Nah itu kan kenapa tadi Bapak harus cari dulu, padahal Bapak pernah melakukan proses perekaman itu kan? Ya. Padahal bukan itu Pak reduksi ya. Reduksi itu proses memusatkan. Jadi setelah kalau proses perekaman itu sebetulnya collecting data. Jadi saat Bapak wawancara itu kan Bapak bisa direkam, bisa dicatat, itu proses collecting, pengumpulan. Nah, kalau proses reduksi, kalau Bapak nggak percaya nih, buka nih, mana proses reduksinya itu. Kalau proses reduksi itu udah proses memusatkan, menselektif. Kenapa harus direduksi? Karena hasil perekaman dengan pertanyaan yang sama, yang didapat dari beberapa responden itu jawabannya bisa berbeda. Walaupun mungkin secara benang merahnya ada korelasi yang sama. Nah, maka dari perbedaan itu harus ada proses reduksi, memusatkan. Jadi kalau saya mau meneliti tentang kelakuan, misalkan kelakuan seseorang ya, kelakuan Kang Fajri saja. Nanti saya informannya misalkan orang tua Anda, teman-teman Anda, kemudian siapa lagi ya. Dengan pertanyaan pertama dari responden itu kan bisa saja jawabannya berbeda-beda. Karena yang Pak Supriya tahu tentang Fajri begini, yang orang tuanya tahu tentang Fajri begini. Nah itu hasil rekaman itu collecting data. Nah dari pertanyaan jawaban responden yang berbeda itu kita harus mampu memusatkan apa inti dari semua jawaban itu. Itu diproses reduksi Pak. Di sini saya cari-cari nggak ada nih. Ya Pak. Paham, Pak? Paham, Pak. Ya, proses mereduksi pun hati-hati, jangan sampai salah. Karena di sini peneliti harus memahami kedalaman, keluasan tentang penelitian ini. Karena kalau masih dangkal, kemudian Anda langsung mereduksi, bahkan langsung memverifikasi, saya khawatir hasil penelitian Anda salah menyimpulkan gitu. Karena kualitatif itu sepertinya gampang, tetapi sebetulnya susah harus teliti. Makanya nanti harus ada keabsahan data melalui triangulasi. Cing tanya deui mun isuk-isuk kumaha, mun burit kumaha, mun beurang kumaha. Terus tanya deui ke yang lain. Ini supaya tadi ada perasaan was-was, jangan sampai kita terlalu dangkal menyimpulkan gitu. Jadi sampai-sampai terjadi berulang-ulang. Makanya Bapak sebut di sini ada yang namanya triangulasi ya. Trianalisis sumber ya. Nah, ini hasil tadi wawancara. Oke, Pak, ini hasil wawancara pun Bapak maaf, kok bentuk tulisannya beda-beda. Aduh, can isi substansi juga. Jangan sampai begini, Pak. Ini bentuk tulisan berbeda-beda. Nanti orang yang baca jadi gimana ya? Ilfil nanti ya. Ini kok beda-beda nih tulisannya. Ya, ini bentuknya apa nih? Areal kayaknya. Yang ini Times Roman, Pak. Nah, itu Bapak sadar sendiri. Minimal atau Pak memehnya substansi, memeh tahu jalemnya penelitian ini, atau dari sisi fisiknya, jangan ini kan masih beda-beda. Terus kedua, di sini jawaban ini sepertinya Bapak bukan diketik langsung, tapi kopas karena ada background yang ada semu kuning ini, kayak di kopas dari ini masukin sini. Itu hati-hati juga ya Pak, karena tuh ini kan ada semu kuning nih background belakangnya. Ini tuh Bapak itu kopas dari tulisan yang lain masuk ke sini, background tulisannya ke bawah. Ya. Nah ini mengindikasi kalau di tempat kerja ya, kalau orang psikolog jadi iya teh rusuh, orangnya rusuh cina gitu. Rusuh teh lain rusuh provokator, tapi rusuh sembrono gitu, ceroboh gitu. Ini karena hasil akhir aja masih terdetek ada beberapa tulisan yang beragam. Ini teh kumaha ya. Nah ini hati-hati ya Pak, apalagi Bapak bekerja di instansi yang ada hubungannya dengan layanan. Ini ini kan. Nah, ini juga sama. Ini semua proses collecting Pak. Ini ya belum reduksi ini ya. Nah ini baru
Ini juga masih collecting nih, cuma ini jawaban dari Pak Kepala Desa ya. Dan di sini juga Pak harus hati-hati ya. Kenapa? Karena memberikan pertanyaan, kemudian ini juga jangan sampai, udahlah, jawaban dari Pak Kepala Desa begini, dari Pak Camat begini. Nah, itu kan dari apa saja potensi wisata yang sedang dikembangkan, cek Camat bisa saja ini berbeda kan. Nah, antara Anda menyatukan untuk nanti ke proses reduksi ya, jawaban Pak Kepala Desa, Pak Camat, kemudian Direktur BUMDesnya di sana, itu namanya proses reduksi. Nanti di-display lagi, kemudian disimpulkan, diverifikasi, dan verifikasinya pun harus kalau bisa mah hasil reduksi itu disimpan dulu, kemudian Bapak ada semacam metode FGD Pak, Focus Group Discussion, yang mengundang misalkan pakar BUMDes, kemudian nanti disandingkan lagi, sehingga proses verifikasi juga tidak sekedar verifikasi hasil empiris gitu. Makanya kualitatif itu sepertinya gampang, cuma begini, tapi tidak, harus mendalam gitu. Kenapa? Karena kesimpulan apapun nanti tidak akan berarti apa-apa kalau sekedar hanya begini gitu ya Pak Fajri ya. Jadi ini tuh seolah-olah orang memahami, oh sudah benar ya, sudah banyak halamannya juga. Tapi kalau kita baca kedalaman keluas belum tentu. Nah, nanti apa yakin Direktur BEMDes ini akan seperti ini gitu ya, melakukan hal-hal. Karena tadi seperti yang saya bilang di awal, harusnya orang yang mempertahankan sidang skripsi itu dihadiri oleh tadi tempat lokus, direkturnya, kemudian yang lainnya, supaya bisa menyimak dan bisa mengaplikasikan apa yang jadi hasil penelitiannya. Ini ada analisis hasil. Ini hati-hati, tulisan sistematikanya ujug-ujug muncul nomor 7. Ini dari mana? Ini 412. Ini nomor 7. Hati-hati keburu nanti ke ini. Kopi, Pak. Ke kopi nomornya. Lanjut. Oh gitu. Ya. Tapi kalau nanti kayak tulisan tadi, hati-hati ya. Nanti keburu kejilid ya. Tuh, ini juga nomor 8. Oke. Oke, kita bicara keunggulan. Desa Banyu Asih, wisata mata air, Cereng, wisata alam. Oke, lah percaya kalau keunggulan. Jangan sampai gini Pak, kita menganggap bahwa ini sebuah kekuatan, tetapi menurut orang lain, enggak, orang lain juga punya. Nah ini jangan sampai juga salah dalam SWOT analisis itu ya. Jadi hari ini misalkan Anda merasa bahwa saya punya mobil, itu menjadi sebuah kekuatan saya untuk mendekati seseorang. Pada saat kompetitor lain juga punya mobil yang sama, apalagi lebih, itu bukan kekuatan. Jadi hati-hati dalam menentukan parameter mana yang harus jadi SWOT, mana yang harus jadi kekuatan, mana yang harus jadi kelemahan. Bisa jadi kan orang menganggap wisata alam, ya oke lah ini kekuatan ya. Malah ada juga yang bisa menjadi kelemahan gitu, bisa saja. Jadi harus terus nanti mana menentukan poin-poinnya ya, nanti kemudian menyatukan matrik EPAS dan IPAS, kemudian strategi yang harus dilakukan apanya, kok tidak ada ya? Strategi yang dilakukan di sini Pak, karena ini judulnya strategi, tetapi kalau implementasi strategi mah saya rasa tidak harus ke SWOT analisis, karena Bapak hanya bertanya saja apa sih strategi yang dilakukan. Tapi kalau judulnya sudah strategi, Bapak harus menentukan sebenarnya SWOT analisis. Nah ini sehingga nanti strategi yang harus dilakukannya apa. Kita tanya yang ini masih kurang ini ya Pak ya, kurang. Nah, sekarang Bapak melakukan strategi ini menghitung dulu kuadran nggak? Kuadran kayak ada di kuadran 1, kuadran 2, atau kuadran 3. Bapak mah langsung menggabungkan antara kalau strength kekuatan berdasarkan atau diadu dengan over peluang, nanti strateginya apa? Gitu saja ya Pak ya? Ya Pak. Harusnya ada satu tahapan lagi ini yang kuadran, menentukan kuadran. Nanti ada pembobotan ya, pembobotan. Jadi yang tadi disebut kekuatan itu berapa bobotnya? Misalnya 1 sampai 4, bobotnya 3 misalkan. Seberapa kuatnya. Nanti akan disatukan, nanti ada sumbu X, sumbu Y.
Nah, kalau misalkan ada berada di skuadran 2, itu strateginya apa? Apa defensif, apa agresif gitu. Seperti itu, Pak. Makanya ini Bapak sebetulnya masuk ke manajemen strategi, Pak, sebenarnya. Makanya tadi di tinjauan pustaka juga harusnya apply atau grand teorinya itu manajemen, apply teorinya manajemen strategi, middle teorinya manajemen strategi, dan apply teorinya tadi baru strategi. Oke, gitu saja. Cuma pesan saya ini tidak mudah juga, harus hati-hati Pak, supaya jangan sampai apa yang kita simpulkan, sarankan itu tidak berarti apa-apa dan orang enggan untuk mengaplikasikannya, mengingat ada keraguan baik dalam metodologi maupun dalam cara pemrosesannya gitu. Karena saya kalau hari ini Anda bayangkan, hari ini misalkan Direktur BUMDesnya hadir, camatnya hadir, mungkin dia juga bisa bertanya, izin bertanya kepada Anda, bagaimana saya bisa yakin untuk mengimplementasikan hasil penelitian Anda, sementara misalkan Anda dengan metode dan cara-cara tadi saja masih belum yakin gitu. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Baik, itu saja sebagai untuk menambah wawasan, tinggal dipikirkan saja, dan kalaupun ada yang kurang silahkan dibetulkan, kalaupun sudah benar silahkan dipertahankan. Begitu ya Kang Fajri ya. Ya Pak. Baik, selanjutnya ada Fitria Nopianti Sudan. Silahkan Fit. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengaruh insentif terhadap karyawan pada CP Karya Bersama Sumedang. Inti permasalahan penelitian ini adalah tidak optimalnya target dan realisasi pengerjaan pintu dan kusen pada CP Karya Bersama Sumedang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan insentif, produktivitas karyawan, dan besarnya pengaruh insentif terhadap produktivitas karyawan pada CP Karya Bersama Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif, dilakukan melalui metode survei, teknik pengumpulan data analisis dengan cara observasi dan kuesioner. Populasi adalah karyawan pada CP Karya Bersama Sumedang tahun 2020 sebanyak 45 orang dan sampel penelitian menggunakan sampel jenuh. Jadi sampel penelitiannya 45 orang. Data penelitian menggunakan analisis regresi sederhana, uji korelasi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan insentif sebesar 1.929 sangat baik, dan rata-rata sebesar 85,73%, produktivitas karyawan sebesar 2.375 dengan sangat baik. Oke, cukup dulu. Judul Anda itu apa penelitiannya? Pengaruh insentif terhadap karyawan pada CP Karya Bersama. Coba buka halaman 119. Ini di depan laptop Anda juga udah ada nih di saya. Kenapa di sininya korelasi pendidikan dan pelatihan dengan kinerja? Ini punya Pak Asep kali. Coba buka aja deskripsi Anda. 100 berapa, Pak? 119. Sama nggak? Coba lihat saya ini covernya ke depan ya. Nah, Fitria ya, ini Fitria Nopianti Sudar. Kemudian kita buka halaman 119. Sama nggak, Pit? Ada yang aneh nggak di situ? Nah, ini 119 kalau dibuka malah pendidikan dan pelatihan dengan kinerja kepegawai. Kenapa berbeda dengan judul ini? Adek nyanak nusa bisa dijilir ke dibaca ku batur di perpustakaan, nah neluwi gebleg lagi cek kata berenang pembimbing penguji na salaruana cenah berenang.
Dilaraskan we, Neng. Kumaha bisa begitu. Laras teh eta di dinya. Hah? Coba 119. Iya, Judulnya? Pak. Iya, kenapa bisa judulnya apa? Pengaruh insentif. Ini dia tuh pendidikan dan pelatihan dengan kinerja. Ini produktivitas dependennya. Ininya ini, Masukin. oh kayaknya ini gimana beda-beda gini ya. Capek lamun dihadiri ku objek na iya kumaha ning cenah abdi kedah kumaha iya. Ini benar insentif, ini produktivitas. CP-nya benar, tapi kesini makin jadi pendidikan dan pelatihan ya. Coba kita lihat lagi. Ini kayaknya nama bagannya ini salah ya. Ini nih. Nih, kelihatan ini di komputer? Ya. Kita pakai HP ya itu. Iya, Pak, pakai HP. Nah, yang saya birukan nih. Kenapa jadi pendidikan dan pelatihan? Nah, ini kelihatan? Iya. Wih, jangan sampai dijuridna tahu, dijerona tempe kumaha ya. Ini kesininya benar. Oke, oh berarti iya Kompas Nusaha tah ya, karena digentasnya. Ya, Nah, Pak. nanti kalau lolos, yang malu bukan hanya peneliti, pembimbing, penguji juga merecek nu maca teh gareblek kabeh ieu mah cenah meureun pengujina saruana. Pembimbing cenah ditaranda. Jadi berjamaah bahaya nanti. Ai teh cek anu maca teh di buah-buah kabeh kieu nya cenah. Bahayanya itu. Jadi hati-hati ya. Syukur mungkin saya juga manusia biasa jadi buah-buah aya anu teu kabaca di oge ku abdi pilarian dewe dicekan ya, pilih ada yang salah-salah ya. Kayaknya itu kayaknya itu mirip punya Pak Yadi ya, Kopas punya Pak Yadi ya, Pak Asep Yadi. Coba kesininya, enggak kesininya benar-benar. Iya, benar kesininya itu aja tuh. Kita ge untung kependak, lamun kependak sok kitu eta teh. Komo lamun diangkat jurnalna karena jurnal internet kanu ieu nya, karena jurnal bereputasi itu malu ya kita ya, walaupun nggak mungkin nanti ada Turnitin yang mendetek sebenarnya ada sebuah mesin plagiarisme itu terdetek oleh mesin Turnitin, tetapi kan kalau sudah lolos nanti di juri ditanda sok isinnya saha sadayana gitu, tidak hanya peneliti tetapi pembimbing yang menandatangan di depan itu dibaca kelihatan, penguji juga nanda tangan kelihatan, iya sarwana dari sekian orang di sini semuanya luput. Nah itu. Jadi bacaan lagi aja nanti ya, Bet. Khawatir ada hal-hal yang sama supaya nanti jangan terlalu inilah ketohyanting gitu, gitu ya. Nah, oke, ini semua sudah cuma. Oke. Ini paham nggak artinya? Koefisien determinasi hasilnya berapa? Tah, cepetan Bapak tah. Guys, lihatnya HP tah di depan. Tah, itu mah ada. Cari buku lama, mending tuh lihat yang di depan ini saya udah cariin tuh ada. Ya, Pak. Berapa? 76,0%. Artinya apa? Artinya apa? Baik, Pak. Baik. Kok baik? Kok baik? Ini bahaya nih, kurang paham nih. Artinya apa? Teman-teman yang lain bisa ada yang jawab? Karena itu di atas koefisien determinasi. Berpengaruh, itu. Pak. Nah, itu Pit yang kata Pak Asep tuh. Berpengaruhnya gimana, Pit? Ada pengaruh baik ya? Ada pengaruh baik, bukan. Berpengaruh baik. Nanti 1% juga mau dikatain pengaruh baik. Enggak, kalau pengaruh itu nggak ada baik, nggak ada cukup, nggak ada ini. Besar tidaknya aja. Ini biasanya kalau di atas 50% itu berpengaruhnya besar ya. Apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan? Kalau saya jadi pimpinan perusahaan ini, neng ari kitu kami hasilna kitu abdi kedah kumaha atuh, sok kumaha Pit.
Udah kumaha. Jadi besarnya pengaruh insentif terhadap produktivitas karyawan besar 6,0 dan ada pada interval persentase 49% sampai Oke, cukup dulu. Kalau saya jadi Direktur CP Karya Bersama, apa yang harus saya lakukan hasil dari pengaruh ini? Apa yang harus saya lakukan menurut Anda? Fitri belum ngerti nih. Silahkan, ada yang bisa? Apa yang harus saya lakukan dari hasil penelitian Fitri ini? Kalau saya jadi owner atau pimpinan CP Karya Bersama Sumedang ini dari hasil risetnya yang dilakukan oleh Fitri. Pihak manajemen, pihak perusahaan paling tidak harus memperhatikan lebih intensif tentang insentif ya. Jadi pami aya lembur perhatoskeun, pami aya insentif lain perhatoskeun karena sudah terbukti hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria terbukti mengangkat produktivitas. Jadi termotivasi gitu, resep insentifnya yang dibayar, resep cara ditangguhkan. Itu makna-maknanya. Jadi jangan sekedar bisa mengejawantahkan dalam angka-angka ini. Oke lah, kalau dibantu menghitungkan, dibantu membuatkan skripsi itu tidak masalah. Tapi kita harus paham dengan makna-makna hasil penelitian ini, gitu. Kebayang nggak tadi Fitri, kalau kata saya, Anda harus mengundang pimpinannya, terus nanti adik-adik kita juga nanyanya itu diberikan izin nanya itu bukan berarti untuk ngetes, mana mau kelas, bukan, tetapi dia benar-benar ingin aplikasi kan begitu kan. Oh gitu ya, ya baik atuh Ning, insya Allah lah kami kamu mampu mah. Ternyata pada saat saya realisasikan, benar produktivitas karyawan jadi meningkat. Sok pas supaya mulai di kecamatan insentif nu biasana diabaikan cara dibayar atau telat kan hoream naonan biasanya cara dibayar, tapi pada saat begitu diperhatikan karena hasilnya sudah terbukti berpengaruh 76% besar tuh 76 itu ya tadi kata Pak Asep, baik dari Pak Asep nyebutnya. Nah itu harus diperhatikan tuh gitu. Nanti akan muncul lagi masalah tahun berikutnya. Pak Supriya, Pak Asep, abdi teh ngalaksanakeun usul penelitian di Teh Fitria tahun kamari teh insentif kudu diperhatoskeun Pak. Da ini akan menambah produktivitas. Tapi ku abdi teh diperhatikeun, abdi mengabelaan duit saeutik kana insentif tapi geuning produktivitas teh anger wae nya. Nah, ini kan menjadi awal permasalahan bagi peneliti berikutnya. Ya kan? Menjadi dasar masalah empiris. Kenapa ya insentif sudah ini kan, tapi kok produktivitas naik-naik, padahal hasil penelitian, nah ini menjadi awal masalah untuk diteliti berikutnya kembali, gitu ya. Kemudian tadi Fitria mengatakan bahwa sisanya dipengaruhi variabel lain. Apa tuh variabel lain itu? Fit? Ya Pak. Kita era aya ke si Pak Ujang didinya. Aya si teh eta teu bisa jawab. Apa itu pengaruh lain Pak Yadi, Pak Asep, Pak Supriya? Siapa yang semua kuantitatif silahkan boleh jawab. Faktor tadi disebutkan di situ, sisanya sekitar berapa? 24% dipengaruhi faktor lain. Faktor lain itu apa? Ini lagian salah, Bet. Nih, coba sini lagi lihat tuh depan laptop 121 ya. Coba Anda. Besarnya pengaruh insentif terhadap produktivitas karyawan 76%. Oke? Dan sisanya 34. Salah nggak menghitung? Coba perhatiin teman-teman yang lain. 7 genep jeung 34 jadi sabaraha? 110. Di mana aya kinerja di atas 100%? Engke teh beunang deui tacek nu maca teh. Ieu kabeh penguji lalolos, pembimbing garelo kabeh meureun nya teu mararaca. Tipe. Ya, mending itu bisa beralasan tipe, mangga. Tetapi kan orang tetap akan memaknai nanti lain ya, tolong dibenerin. Ya. Ya Pak. Pembimbing saha ieu teh. Tuh, sebelum saya kena juga ini pembimbing kumaha itu dibacan teh. Karena setelah beres nanti kemudian ini lolos dijadikan di perpus, nanti teman-teman baca itu
sudah tidak akan mengingat Fitria sebagai peneliti. Pasti lembaganya yang pasti dikedepankan. Iya STI lolos wae negara ieu gitu. Paling tidak ya kan ari diuji teu bisa mah da moal arapaleun batur mah gitu. Cuma bentuk hasil hard copy ini jangan sampai salah ya gitu. Karena nanti dibaca orang ya berikutnya. Jadi kalau mau ini teh 24% tuh memiliki pengaruh yang kuat. Makanya tadi kalau saya tanya berapa pengaruh, artinya apa pengaruh baik, hubungan baik, baik apa nggak ada tadi kan, pengaruhnya kuat, cukup kuat ya. Tuh kan Anda sudah tulis di situ dan masih ada bukan 34 tapi 24 faktor lain yang tidak diteliti. Begitu tadi saya tanya faktor apa yang tidak diteliti, Anda malah mandek lagi. Padahal di situ Anda tulis sendiri. Salah satunya bisa motivasi, bisa disiplin, keterampilan, sikap, etik, banyak tuh Anda sebutin. Kenapa tadi ditanya nggak bisa? Berarti ini tulisan siapa? Nah, ini juga banyak tipe tuh, hati-hati ya. Kalau di tempat kerja kayak gini, malu tuh buat surat nanti Kecamatan Tanjung Kertanyeun surat ke kementerian, ya salah kieu malu lah kayak gini tuh, ketermapilan. Makanya suka ada proses Arab dulu, itu maksudnya lain sekedar marah pas Supriyanya dibaca geus bener, camat tinggal nanda. Amun salah KB beunang KB, ieu camat nyalahkeun deui kasih. Nah, ieu kan ngaprofna abdi baroper ya, habis silih salahkeun. Nah, ini perlu ketelitian supaya kalau di sini tidak apa-apa, namanya belajar ya, tinggal dibetulkan saja. Tetapi nanti kalau sudah di dunia kerja ini bisa berakibat fatal ya. Malu wirang perusahaan kita, bahkan tidak menutup kemungkinan kesempatan untuk laba itu akan hilang begitu saja karena kesalahan yang sepele itu. Jadi harus diperhatikan ya. Jadi banyak poin-poin yang tadi harus dibetulkan ya, Bu Fitri itu. Ini dihitungan, dibenerin. Kemudian juga tadi ada beberapa kata yang fatal, sebenarnya sepele tapi fatal karena ada pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja, padahal judulnya insentif terhadap produktivitas kerja. Gara-gara iya ya kalau arti dia jadi patojaiyah. Oke, baik, itu dibetulin saja ya Bu, tolong nanti dilihat juga halaman-halaman lainnya, khawatir adik masih ada karena saya juga manusia tidak bisa mendetek semuanya ya, dicari lagi, khawatir ada yang salah kata dan kalimat. Baik, terima kasih Bu Fitria. Selanjutnya Hana, silahkan Hana. Kalau Hana belum ada, silahkan Mia. Ayo Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang saya teliti yaitu kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Pengambilan judul ini dilatar belakangi pada observasi awal terdapat permasalahan pada kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, di mana terdapat fasilitas kantor yang mesti mendapatkan perbaikan guna menunjang pelayanan yang lebih optimal, seperti perbaikan kursi yang telah rapuh, printer yang terkadang macet, jaringan wifi yang lemah yang dapat memakan waktu untuk dalam pemberian pelayanan. Dan terdapat pegawai yang memberikan pelayanan masih bersikap ketus atau cuek. Dari permasalahan tersebut, saya tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, fokus permasalahan yaitu penulis memfokuskan permasalahan tentang kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, yaitu tangible, responsiveness, reliability, asuransi, empati. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dan solusi penerapan kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Metode teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara atau interview, wawancara terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dokumen
triangulasi sumber teknik dan Baik, waktu cukup Bu Mia. Bu Mia. waktu Bu Mia. proses. Waktunya cukup, habis nggak apa-apa, saya udah paham kok ya. Yang pertama sebelum nanti ke pengujian, ini teman-teman tadi yang lain yang saya katakan grand theory di Mia udah benar ya alurnya. Ini ada grand theory dari manajemen dulu ya, ini ya. Kemudian dia masuk ke apply middle, cuma sayangnya ini juga sama. Tadi Mia judulnya apa Mi? Kualitas pelayanan pada kantor kecamatan. Mia ini salah memasukkan middle theory. Sebetulnya ini manajemen pemasaran ya. Jadi bukan MSDM. Oke. Nah, itu ya karena service excellent kemudian itu masuk dalam middle teori pemasaran ya. Jadi ininya harus diganti nih. Oke, manajemen pemasaran bukan MSDM ya. Ya Pak. Kemudian kalau alur ininya udah, terus apply teorinya udah benar masuk ke pelayanan. Nah ini yang disebut dengan apply teori ya. Jadi tadi bagi Bapak Ibu yang grand teorinya ilmu manajemennya belum, kemudian middle-nya sudah benar ataupun salah memasukkan pemasaran malah MSDM tinggal dibenerin. Kalau apply teorinya saya pikir udah pada benar ya karena definisi dari variabel yang ada di penelitian pasti sudah dikaji ya secara teoris. Ini sudah benar. Baik untuk Mia tadi hampir sama dengan yang dilakukan oleh Fajri ya. Ini kualitatif. Kualitatif. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa ada proses snowball sampling ya. Di sini apa yang Anda pahami dengan snowball sampling ini? Snowball. Aduh, Sugante mau nanyakan Eta nih. Nah, nggak bisa. Oleh Fajri, boleh menambahkan. Silahkan yang kualitatif siapa semua boleh di sini. Snowball sampling itu teknik penentuan sampel sumber data yang pada awal jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Kenapa Hal ini bisa dilakukan menjadi karena besar? Oh ya, sok lanjut karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Baik, baik, paham. Nanti Anda dalam teknisnya apakah melakukan realnya snowball sampling nggak? Karena tadi dikatakan manakala sumber datanya masih dirasa kurang, maka akan menambah. Apakah begitu dalam realnya Anda? Sekarang yang jadi informan siapa saja yang ditulis di sini? Camat, sekretaris, sama masyarakat 2. Apakah kalau dirasa kurang Anda menambah dalam realnya? Belum. Ngapain di situ dijelasin snowball sampling kalau memang tidak dalam realnya? Oke, mungkin begini ya. Snowball sampling itu tadi benar seperti yang Anda katakan. Ini untuk yang kualitatif ya. Tetapi betul juga tadi kata yang Anda katakan bahwa jika dirasa sumber data itu belum mencukupi, itu bisa kita menambah. Tetapi proses penambahan itu bukan hanya dari jumlah respondennya saja ya. Bisa saja memang dari jumlah informan juga menambah. Nanti kita menambah selain camat dan yang lain menambah expert. Tadi yang saya katakan kepada Fajrin, expert itu adalah akademisi yang memahami tentang variabel yang Anda teliti. Kalau tadi misalkan Fajri adalah seorang akademisi yang memang dia kepakarannya di bidang BUMDes gitu. Misalkan ada dosen Unpad yang dia memang kepakarannya di BUMDes, dia sering neliti, dia menciptakan buku. Jadi menambah sumber snowball sampling tadi benar yang dikatain oleh Mia ya. Kemudian juga dia selain expert bisa juga menambah pengamat ya, ahli.
para ahli, dan itu nanti menambahnya snowballnya kalau dalam proses collecting, reduksi, display, sama conclusion mungkin cukup tadi apa yang ditanyakan kepada camat dan siapa tadi, oke di situ. Tapi nanti ada model metode FGD. Nah di FGD itulah, di focus group discussion itulah kita bisa melakukan sampling, snowball sampling tadi dengan mengundang tadi misalkan para pakar. Kalau BUMDes misalkan mengundang apa tuh yang ahli BUMDesnya gitu kan, kemudian dosen yang ahli BUMDes. Nanti di situ semacam ada seminar tentang membahas ini. Nanti hasil conclusion empiris kita gabung dengan yang hasil FGD. Itu metode snowball sampling. Dan kalau memang Anda sudah mengatakan di bab 3-nya ada metode snowball sampling, harusnya juga di realnya di bab 4 membahas hasil itunya ya, hasil snowball sampling itu. Kemudian selain snowball sampling itu menambah responden, juga menambah kayak triangulasi, Kang Fajrin, Mia. Jadi dia itu mengulang-ulang. Misalkan berdasarkan waktu, pagi, oh jawaban Pak Camat begini, coba deh Pak, saya coba ulang kembali ya, sorenya datang lagi, mungkin dia ada ilmu baru, ada pertanyaan. Nah itu jadi snowball sampling dari sisi apa ya, waktu gitu. Mungkin bisa berubah atau yang lain. Cuma memang yang namanya snowball sampling itu memang besar kemungkinan orang memahaminya seperti yang tadi Mia katakan, lebih kepada informannya ya. Tapi tadi saya sudah jelaskan. Padahal snowball sampling bukan hanya ke informan saja yang tadi ditambah, tetapi bisa saja yang tadi ada di triangulasi. Mana ya triangulasi yang Anda sebut di sini. Nah ini ya, ini yang triangulasi. Jadi perpanjangan pengamatan itu kan bisa sore, pagi, siang, peningkatan ketekunan, kemudian triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Nah, di sini juga bisa ini menjadi sebuah sampling, snowball sampling ya, gitu. Analisis kasus, negatif, member check, ini bisa dilakukan. Tetapi saya khawatir semua peneliti yang ada di kita ini ya, yang kualitatif tidak melakukan hal-hal ini gitu. Ada di bab 3-nya dia detail, tapi dalam realnya tidak melakukan ini. Jadi dia itu cukup hasil wawancara, dia reduksinya pun dangkal, tidak dengan kepakaran asal gitu kan. Kemudian mendisplaynya asal, memverifikasinya juga asal. Saya ada dugaan seperti itu gitu ya, sehingga nanti saya khawatir hasil apapun di kesimpulan malah bisa menjerumuskan orang gitu, walaupun mudah-mudahan tidak ya, hanya kekhawatiran saya saja itu. Jadi khawatirnya seperti itu gitu kalau tidak dilakukan. Nah, triangulasi sumber, triangulasi teknik, kan teknik dengan teknik ini dicoba, padahal kan banyak peneliti yang bodoh teuing sekali yang geus we kan gitu, waktu juga kan, padahal detail harusnya di kualitatif itu. Sehingga nanti kalau ada yang nanya, ini Anda bisa mengatakan begini sudah dilakukan berapa kali? Sekali Pak. Nah itu sekali kan Anda sudah katakan di sini di triangulasinya. Duka Pak. Nah bisa seperti itu. Saya khawatir jadi kayak misalkan Anda memahami karakter seseorang ya terlalu dangkal gitu kan, itu juga akan bisa salah kan, ya bisa benar, bisa salah, bisa gitu kan. Tapi harus cek ke sini lagi, cek ke sini lagi kebenarannya, cek ke sini lagi gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak apa ya, jangan sampai ada alasan kualitatif itu menghindari hitungan, kemudian gampang, padahal banyak hal-hal yang harus yang harus dilakukan gitu, dan saya khawatir teman-teman tidak melakukan gitu. Itu ya syukur kalau memang sudah benar gitu. Nah, itu sajalah Bu Mia ya, nanti kalaupun ada tambahan silahkan dibenerin saja, kalaupun yang sudah benar silahkan dipertahankan. Itu tadi menjadi wawasan saja. Selanjutnya ini Muhammad siapa nih? Muhammad siapa ini? Muhammad Syawal, Pak. Silakan, Bang. Ya, langsung ke judul. Judul saya, Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Rumusan masalah berdasarkan hasil observasi sementara, diketahui bahwa perkembangan kepuasan kerja pegawai menurun. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kehadiran pegawai
serta masih rendahnya tingkat pengawasan oleh atasan dan adanya sikap pegawai yang kurang baik terhadap pekerjaan. Nah, tujuan penelitian untuk mengetahui kepuasan kerja pegawai di kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hal kepuasan kerja di kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif analisis data kualitas bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik dan prosedur analisis data, ada data reduksi, data display, conclusion drawing atau verifikasi. Cukup. Baik, makasih Wal. Saya kira sudah saya cukup pahami ya, walaupun itu diberi waktu presentasi tapi dipegang karena waktunya ya, ini masih ada banyak yang belum. Ini bab 2 Sawal udah mau ke arah benar secara sistematika, cuma di sini ada grand teori tapi malah di sininya ditulisnya di bawah middle teori. Harusnya manajemen di sini aja di atas ya. Jadi yang ini yang kelihatan nggak? Nah, yang manajemen SDM-nya ini dibuang, dipindahin ke bawah saja. Jadi di Jawaban Pustaka kajian teori manajemen gitu ya. Ini menjadi grand teori. Kemudian sudah beres semua, baru ke MSDM. Nah, di sini yang tadi ini. Ya. Terus ke apply teori tadi tentang prestasi apa? Judulnya apa tadi itu? Kepuasan kerja pegawai pada kantor kecamatan. Baru kepuasan kerja. Ini udah tinggal dibenerin aja. Nah, baru ini yang disebut dengan apply teori ya. Oke. Ya, Pak. Nah, ini sama dengan Mia tadi dengan Fajrin, kualitatif ya. Kemudian tadi menambahkan ini desainnya nih, tolong dibenerin ya. Karena setahu saya bukan begini. Ya, ini desain halaman 34 dibenerin. Coba lihat di buku pedoman penulisan skripsinya ya. Ya, Pak. Desain coba tadi punyanya Mia. Udah benar, tinggal boleh nih desain. Ya, silahkanlah di ini aja ya, dicari ya. Cuma yang punyanya awal itu salah nih, punya Mia nih. Nih punya Mia udah benar nih. Walaupun ada beberapa tahapan di sini sebenarnya di pedoman penulisan skripsi yang baru ada tambahan, tapi nggak apa-apa, ini udah bagus. Punya Sawal salah ya, nih tuh kan nggak ada ya. Oke ya, awal ya dibenerin ya. Lihat aja buku pendobannya. Terus apa ya? Sama tadi menambahkan yang tidak ditanyakan di Fajrin sama di Mia untuk proses display. Apa itu proses display? Bagaimana Anda melakukan proses display? Bentar, Pak. Proses display itu proses pengambilan data. Proses pengambilan data. Iya, itu apa Anda? Proses display. Apa itu ada asistennya? Bentar, Pak. Silahkan yang kualitatif selain Fajrin, Mia dan Sawal, silahkan yang mau jawab. Karena Anda melakukan tahapan-tahapan yang sama ya, silahkan yang bisa jawab. Data display, Pak, dalam bentuk uraian singkat. Gimana Anda menguraikan singkat dari display? Bisa berbentuk flowchart kan? Bisa bentuknya bagan. Ada nih di depan Anda. Nih saya udah bukain nih. Nah. Oke. Ya, Pak. Oke. Ini sebenarnya secara substansi bab 3 metodologi nggak ada yang salah ya. Cuma tolong di sini Sawal, ini referensi buku yang Milhaberman ini jangan terlalu lama, ini 1984 ya.
banyak Milhaberman yang edisi terbaru ya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi referensi jangan terlalu lama ya. Ini 1984 Syawal Nagecan lahir ya guys ayam. Ada edisi terbaru ya, walaupun secara isinya tidak jauh beda dengan tahapan-tahapan ini, tetapi kita karena kan ilmu berkembang terus ya, apalagi ilmu pemasaran itu luar biasa ya. Di luar itu kompetitor itu perkembangannya cepat, bahkan sekarang marketing belum mulai masuk ke digital marketing. Jadi kalau kita baca referensi buku yang lama, itu saya khawatir tidak terlalu beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Jadi maka dari itu yang jadi referensi baik di tinjauan pustaka maupun di yang lainnya itu maksimal 10 tahun Bapak Ibu ya. Jadi yang di bawah 10 tahun itu tolong diganti ya, termasuk ini punya Sawal ya, Wal, ganti ya. Ya Pak. Oke. Baik Pak. Baik, itu saja dulu, udah 26-30 menit lagi, tapi masih banyak. Terima kasih tuh, mening panerinya, tereh-tereh. Kemudian tadi ini ada raised hand dari siapa? Hana. Nah, lain salah Bapak Hana. Tadi dititah awal. Sok silahkan Hana dulu. Nah, sekarang udah raised hand, disuruh malah nggak ada. Pak Supriya dulu, tadi yang kelewat, mangga Pak. Pak Supriya, silahkan. Ya, siap. Ya, mangga. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak penguji yang telah memberikan waktu kepada kami. Di sini kami mengambil judul skripsi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa Boros, Kecamatan Tanjung Kerta. Peran kepemimpinan memiliki posisi strategis dalam suatu organisasi bahwa kenyataan para pemimpin dapat mempengaruhi kepuasan, kenyamanan, rasa aman, kepercayaan, dan terutama tingkat prestasi dan kinerja pegawai pada suatu organisasi. Maka penulis mengambil judul pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa, tujuannya untuk mengetahui seberapa baik kinerja perangkat desa Boros Kecamatan Tanjung Kerta dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa Boros. Metode penelitian survei adalah penelitian yang menggunakan sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuesioner. Yang hasilnya penelitian proses mempengaruhi kepemimpinan dikatakan mempengaruhi kinerja. Dari hasil perhitungan diperoleh jika kepemimpinan berubah maka kinerja perangkat desa akan baik. Cukup Pak. Hasil survei di sini perangkat desa besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa sebesar 57,50% dan sisanya sebesar 42,5%. Dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya, hipotesis yang diajukan yaitu kepemimpinan mempengaruhi kepengaruhan yang signifikan terhadap kinerja perangkat desa. Baik, terima kasih Pak. Saya sampaikan dulu secara sistematika Pak, belum secara substansi. Ini bab 1 ya Pak, ini halaman 1. Ini tolong dilengkapi, kalau nggak salah di kuantitatif itu latar belakang masalah Pak ya. Oke, supaya sama Pak, supaya sebenarnya saya nggak mau lagi, cuma kalau nanti ada yang baca itu Pak kok beda-beda ya standarnya, itu lo kena lagi ya. Ini kuantitatif. Bapak juga jangan lupa halaman Pak di yang Bapak kirimkan, file PDF Bapak itu tidak ada halamannya nih. Sehingga saya menulis dalam bagian yang depan ya benar. Ya, menulis di revisi itu ada revisi ya untuk semua itu beberapa sedikit saja, tapi saya sulit menerangkan halaman berapanya karena nggak ada halamannya Bapak nih. Oke, nanti lengkapi, khawatir nanti sudah kejilid Bapak lupa halaman. Nanti kena lagi semua ya, tidak hanya Bapak sebagai peneliti, tetapi pembimbing, penulis, dan lembaganya juga ini kok bisa lolos, bisa begitu ya. Siap. Nah ini dilengkapi aspek diri. Kemudian ini Pak halaman, tuh saya nggak tahu halaman berapa. Ini penulisannya kebalik Pak, harusnya tabel 11, baru judulnya hasil evaluasi sakit Desa Boros tahun 2019 gitu. Jadi tabelnya di atas, baru ini namanya Bapak kembali hasil evaluasi sakit tabel 1. Dibalikin betul. Dibalikan ya. Nanti takut keburu kejilid nanti ya kalau tidak diingatkan. Kemudian nah ini seperti yang Pak Asep ya, karena ini rumusan masalah Pak 14,
ini sebaiknya cukup karena ini 1 dan 2 ini sifatnya deskriptif. Kalau yang ketiga ini hipotesis ya. 1, 2 itu jangan seberapa baik menurut saya, walaupun nanti hasilnya benar, ada baik, cukup baik, kurang gitu ya. Tapi lebih baik menurut saya bagaimana pelaksanaan kepemimpinan pada Desa Boros. Nanti hasilnya pelaksanaan kepemimpinan ada pada kategori baik, ada tadi yang seperti yang Pak Asep tadi di awal ya. Tapi di rumusan itu jangan menentukan seberapa baik. Masih mending yang 3 seberapa besar pengaruh. Tapi kan ini pun tidak, bahasa di kajian karya ilmiah itu tetap aja bagaimana. Terus jangan ada bagaimanakah. Bagaimana pengaruh kepemimpinan. Yang 1, 2 bagaimana pelaksanaan kepemimpinan. Yang kedua bagaimana kinerja perangkat desa gitu. Dan walaupun diawali bagaimana, toh nanti hasilnya pasti ini ada seberapa baik, cukup baik, tidak baik gitu tingkat ininya ya. Jadi dibetulin. Kemudian, nah ininya juga jadi untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan jangan seberapa baik. Nah kalau hasilnya nanti jelek, seberapa baiknya jelek. Nah ini aja ini direvisi ya. Ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh ini yang saya blok biru-biru dia diganti-ganti ya gitu. Kemudian ada yang nanya tadi Pak, kenapa kan ini rumusan itu kalimat pertanyaan, bagaimana pengaruh kenapa tidak ada tanda seru. Nah tanda tanya ya, tanda tanya. Nah dalam penelitian kuantitatif tidak usah ada tanda tanya, tapi khusus tadi punyanya Mia, punyanya Fajrin, punyanya Sawal, karena kualitatif itu ya, itu harus dimaknai dengan tanda seru, tanda tanya ya di rumusan masalahnya. Mana ya? Tapi khusus untuk yang kuantitatif tidak usah. Ada yang sempat nanya, nah kalau Mia nih benar nih. Jadi bagaimana kepuasan kerja ada tanda tanyanya karena kualitatif. Tapi kalau untuk kuantitatif ya Pak Supriya barusan, walaupun diawali dengan bagaimana kalimatnya pertanyaan, tidak usah ada tanda tanya ya untuk kuantitatif. Berarti Sawal kalau belum pakai yang punya Mia tadi udah benar, Fajrin tadi ya yang kualitatif gitu. Itu ya Pak Supriya ya. Halo Pak Supriya di mana ini? Nah nge-lag Pak Supriya mah. Dengit Pak Yadi, Pak Asep. Padahal tadi ditanya ya. Aduh, kamu mau ditanya merenan, api-api nge-lag gue di Boros malah jauh. Bener, Pak. Ini desa anak Boros mah irit. Oh, Boros, Baloros jadinya mah. Irit. Iya. Di CF ya kuatana. Iya ya. Aduh, karunya makanya ayo disampaikan bab 2. Beliau ini langsung ke apply teorinya nih, harusnya grand teori dulu sama middle-nya. Jadi harus ada manajemen dan MSDM-nya. Ya, udah lewat dulu ya. Udah disampaikan juga dia nggak dengar. Sekarang kita selanjutnya tinggal dikit lagi ya. Ada Nita, silakan Nita. Silakan Nita. Sarua di sinyal. IKB alasan sih. Nah, Nita. Itu Nit. Unmute dulu. Nah, punyanya Nita karena itu berdekatan dengan Pratiwi ya. Dengan saya lihat itu berdekatan juga dengan teman yang lainnya 3 orang. Jadi suara yang keluar dari laptopnya Pratiwi, dari HP-nya Pratiwi itu masuk kembali ke yang di mute sama Nita. Jadi kalau bisa semua yang berdampingan itu pakai ini headset supaya tidak masuk. Jadi saat Nita mau ngomong di mute, itu suara yang keluar dari laptopnya atau HP-nya Pratiwi itu masuk ke situ tuh, harus agak berjauhan. Jadi ngejuit. Coba sekarang. Pak, punten izin Pak. Ya. Punten izin. Abi penging WA ti Pak Fahrul anu atos sidang ti Bapak pi orang lebat ka kelas Pak Fahrul. Oh iya, mangga. Mohon Abi pamit Pak, hatur nuhun pisan. Mangga. Mohon ya rekan-rekan tetap semangat belajar ya. Ya. Anu atos langsung gabung ka Pak Fahrul ya. Mangga, Nit dimulai.
Nggak ada suaranya ya. Ya, nah yang besar malah ngejuitnya. Mohon maaf Pak, bisa diulangi ya Pak? Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak. Loyalitas pegawai pada Hotel Asri Sumedang, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui loyalitas pegawai pada Hotel Asri Sumedang. Manfaat penelitian ini adalah memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecah masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam metode penelitian ini, saya mengambil penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini saya akan lebih menjelaskan informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode proof of sampling, yaitu sebanyak 5 orang. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa loyalitas pegawai pada Hotel Asri Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa hal, yaitu terdapat beberapa pegawai melanggar keterlambatan dalam pengumpulan laporan kerja. Selain daripada itu, penelitian merekomendasikan beberapa saran sebagai upaya, yaitu meningkatkan loyalitas pegawai. Hendaknya beberapa saran berbagai upaya, yaitu meningkatkan loyalitas. Gini aja ya. Aduh, yang ini ya waktunya kurang nih. Jadi enak ya yang terakhir ya. Gini aja deh, saya langsung nyampe ini. Ini punyanya Nita, bab 2, tinjauan pustaka ya. Di sini grand teorinya harus ditambahin ya, ilmu manajemen. Yang kedua middle teorinya, kalau nggak salah loyalitas itu masuk MSDM atau masuk MSDM ya, bener ya? Masuk MSDM ya? Oke, benar. Oke, bisa khawatir masuk ke pemasaran. Oh, pemasaran mah loyalitas pelanggan ya. Ini mah loyalitas pegawai ya. Oh, betul, Pak. Benar berarti ini ya. Tinggal grand teori aja ditambahin. Terus yang lain-lainnya tadi tolong apa yang pernah saya tanyain ke yang kualitatif, baik Fajrin, Bu Mia, sama Sawal tadi dijawab saja ya. Dan pasti hal yang sama lah untuk kualitatif mah ya. Itu ya. Itu saja. Kemudian untuk Pratiwi itu katanya suruh masuk ke kelas, padahal kan belum jam 10 ya. Aduh, nggak apa-apa. Kayak bentar dulu saya juga mau share screen saja langsung ininya apa tuh? Revisinya. Bentar, tinggal siapa nih? Pipit ya, Pipit, Pratiwi. Saya bentar, langsung aja deh saya nyampein ininya. Kita acan apa teh? Pak Wawan belum ya, kayak bisa diarang pesan jadi itu padahal jam 10 kan ya, tapi jadi asa kebeberat ya. Ya udah deh saya sampein aja hasilnya lah. Tapi tadi apa yang pernah saya tanyakan ke yang lain ya, yang tadi kayak regresi kayak gitu, kemudian reduksi kualitatif dipahami aja ya, karena pasti pertanyaan yang sama kita harus kuasai itu. Kemudian Bu Sapuro. Bentar, kemudian Pak Wawan. Sepertinya yang terakhir tidak banyak revisi, biasa meriksa lagi terakhir dah itu, terakhir mah gening maca teh sok geus ream, jadi ya begitulah. Nah ini Pit Nurpina. Nah, ini malah saya udah bagus Pit, sudah cukup bagus. Selebihnya ikuti saja arahan penguji. Artinya secara sistematika dan substansi isi skripsi sudah bagus. Tadinya tinggal diuji saja gitu. Tapi waktu juga silahkanlah apa yang tadi pernah saya tanyakan ke yang lain, tolong Anda pahami juga saja ya. Itu ya Pit ya. Oke, kemudian untuk siapa? Pipit, terus share screen siapa ini? Nita Pratiwi. Pratiwi ya. Nah ini Pratiwi juga sama, secara substansi dari apa yang skripsinya sudah bukan itu sudah bagus, tetapi kan tetap tadinya harus diuji paham tidaknya si penelitinya. Tapi tadi udah keburu-buru, apa yang pernah saya tanyakan kepada peneliti sebelumnya itu sama juga pertanyaan yang sama kepada Anda dan tolong dipahami ya Pratiwi ya.
Ini koreksinya dari saya sudah cukup bagus, tidak ada. Selebihnya kalau ada arahan dari penguji 2 dan 3, maka dilaraskan wae. Kemudian siapa lagi? Hana ya? Atau sebelum Hana di sini sudah ada Rusapuro. Rusapuro ini juga sama nih, sudah cukup bagus isi substansi deskripsinya ya, tinggal ikuti aja arahan penguji 2 dan 3. Jadi kalau ada arahan dari penguji 2 dan 3, biasanya dari penguji 3 seueur tah wirujeng. Nah, teraskeun wae nya. Teraskeun wae. Galau tuh Pak Pawawan. Mata bisi ti Pak Cahyono loba, ti Bapak loba beuki olam tah Bapak mah geus kieu hungkul tah. Ya, itu benerin. Tapi pertanyaan pengujian tadi, pertanyaan yang pernah diberikan kepada peneliti sebelumnya ke Pak Asep Yadi, terutama yang pertama mah sok rada banyak, itu dipahami ya. Oke, kemudian Pak Wawan Kartaman. Ini, Pak Wawan, ini daftar pustaka. Kalau di saya, kenapa penyimpanannya ada di depan nih ya? Harusnya kan di belakang. Dipindahin aja ya Pak. Kemudian halaman 17 di Pak Wawan grand teorinya tidak ada. Kalau Bu Sapuro, Nita, Neng Pipit sama Pratiwi tadi udah benar ya, tidak ada. Ini Pak Wawan dibenerin ya Pak ya? Ya Pak. Oke. Kemudian Hana tadi belum keluar ya, bentar Hana. Nah, ini untuk Hana. Nah, ini dalam isi latar belakang masih tidak memenuhi unsur landasan normatifnya ya. Sementara tadi yang teman-teman yang lain coba lihat di punya Nita, Sapuro, sama Pratiwi, itu udah ada landasan normatif tuh kayak gini. Jadi yang melandasi bisa undang-undang, bisa permen, bisa peraturan bupati gitu. Yang judulnya apa Hana? Analisis SWOT pada bengkel motor dan apa nggak jelas. Analisis SWOT pada bengkel motor dan variasi di pit stop racing Sumedang. Nah, misalkan itu mah apa ya, undang-undang ketenaga kerjaan atau apa ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mengharuskan sebuah perusahaan membuatkan analisis SWOT. Pokoknya ada landasan yuridis lah, bisa berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan, bisa perbuk, bisa undang-undang ketenaga kerjaan, bisa juga anggaran atau rencana strategis dari perusahaan motor itu gitu. Silahkan dituangkan di situ. Jadi di latar belakang kalau yang lain semuanya sudah ada, ini tinggal ditambahkan. Itu saja ya, Hana ya. Ya Pak. Baik, semuanya saya pikir sudah ya. Dan kalau memang sudah, saya rasa itu saja ya. Jadi mendingan yang terakhir ya. Waktunya memang tidak cukup dan saya rasa apa yang pernah ditanyakan ke peneliti sebelumnya itu bisa menjadi gambaran saja. Silahkan dalam hati Anda jawab saja. Oh, pertanyaan tadi kalau di saya itu artinya begini-begini, karena tidak terlalu jauh berbeda ya. Tinggal variabelnya saja dikonversi ke variabel yang Anda teliti. Itu saja barangkali ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi setidaknya bukan mempersulit tetapi menguji ketangguhan dari riset Anda. Jangan sampai nanti saat Anda punya pengalaman yang sama di tempat kerja, Anda sudah mulai ada gambaran dan sudah terbiasa lah begitu. Itu saja barangkali untuk penguji pertama. Silahkan kalau memang penguji kedua sudah memberikan himbauan untuk bisa masuk ke kelasnya, dan saya pikir untuk saat ini dari saya cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Terima kasih. Kalaupun ada repesi nanti saya japri ke WA-nya masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.